Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe karena dukungan dari teman-teman sangat berarti bagi perkembangan channel ini agar saya bisa terus berbagi manfaat, khususnya melalui analisis saham. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, serta hasil investasi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Pada video kali ini, saya akan membahas PT Humpus Maritim Internasional Tbk dengan kode saham HUMI. Sebelumnya saham ini pernah saya analisis, namun pada saat itu harga belum menyentuh area buy sesuai rencana. Seiring dengan perkembangan harga terbaru serta banyaknya permintaan dari teman-teman investor, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali saham HUMI secara fundamental maupun teknikal dengan data yang lebih update. Pastikan menonton video ini sampai selesai karena ada informasi penting sebagai bahan pertimbangan sebelum berinvestasi di HUMI. Analisis ini berlaku selama harga belum menyentuh buy, namun apabila harga lebih dulu menyentuh area take profit atau stop loss tanpa menyentuh buy, maka analisis ini tidak valid lagi dan perlu dilakukan analisis kembali. Sebagai pengingat, seluruh keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor. Saya di sini hanya menyampaikan analisis sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Baik, mari kita masuk ke pembahasan dan analisisnya. Sebagai gambaran, PT Humpus Maritim Internasional Tbk ini adalah perusahaan yang pelayaran yang bergerak di bidang transportasi laut dan jasa maritim, khususnya untuk sektor minyak, gas, dan energi. HUMI merupakan bagian dari grup Humpus dan menjadi salah satu pemain penting dalam layanan kapal tanker dan gas di Indonesia. Perusahaan fokus pada pengangkutan LNG, LPG, minyak mentah, produk minyak, serta petrokimia dengan model bisnis utama berupa charter kapal jangka menengah panjang dan jasa manajemen kapal. Segmen LNG menjadi salah satu pilar utama karena memiliki kontrak yang relatif stabil dan berjangka panjang. HUMI resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 dengan kode saham HUMI dan saat ini berada di papan pengembangan. Saham HUMI juga masuk dalam indeks sektoral energi seperti IDX Energi dan IDX Syariah, sehingga dapat diakses oleh investor konvensional maupun syariah. Satu hari perdagangan terakhir, saham HUMI ini ditutup di level 206, turun tipis sekitar 0,96% dari penutupan sebelumnya. Harga bergerak volatil dengan high di 232 dan low di 202, menunjukkan adanya fluktuasi intraday yang cukup lebar. Kenaikan sempat terjadi di pertengahan sesi, namun tekanan jual di paruh kedua perdagangan membuat harga kembali melemah hingga penutupan. Bid over satu hari perdagangan terakhir terlihat antrian bid cukup tebal di area 200 hingga 204, menandakan minat beli masih kuat di area bawah. Sementara itu over menumpuk di 210 hingga 218, menunjukkan adanya tekanan jual di area atas. Kondisi ini mencerminkan pasar yang sedang konsolidasi dengan pembeli dan penjual sama-sama aktif menjaga level harga masing-masing. Data trackbook satu hari perdagangan terakhir terlihat menunjukkan trackbook ini menunjukkan bahwa aktivitas jual sedikit lebih dominan dibanding beli menjelang penutupan. Meski sempat terjadi lonjakan transaksi beli di awal hingga tengah sesi, akumulasi transaksi jual meningkat secara konsisten hingga akhir perdagangan ini, mengindikasikan adanya profit taking jangka pendek setelah kenaikan sebelumnya. Dalam satu tahun terakhir, broker flow memperlihatkan arus dana besar masuk ke HUMI, terutama pada periode kenaikan harga signifikan di 2025. Meski terdapat fase distribusi oleh beberapa broker, secara keseluruhan aliran dana masih menunjukkan minat kuat dari pelaku besar, menandakan saham ini aktif diperdagangkan dan menjadi perhatian pasar. Broker summary satu tahun terakhir juga menunjukkan adanya akumulasi signifikan oleh broker besar, top buyer, meskipun diimbangi oleh distribusi dari beberapa broker lain. Kondisi ini mencerminkan pertarungan antara akumulasi jangka menengah dan aksi ambil untung yang wajar terjadi setelah rally harga yang kuat.
Foreign domestic activity 1 bulan terakhir menunjukkan aktivitas transaksi didominasi oleh investor domestik 88%, sementara porsi asing sekitar 12%. Nilai beli dan jual asing relatif seimbang, sehingga secara keseluruhan terlihat net foreign cenderung netral hingga sedikit positif. Ini menunjukkan pergerakan harga humi saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen dan aksi investor lokal. Secara fundamental, pada 2022, pendapatan humi mencapai 1,362 triliun, mencerminkan pemulihan bisnis. Kenaikan ini mendorong laba usaha 246 miliar seiring membaiknya efisiensi operasional. Laba bersih 163 miliar menandai pembalikan kinerja dari rugi pada tahun sebelumnya. Pada 2023, pendapatan meningkat menjadi 1,623 triliun, laba usaha tercatat 236 miliar, sedikit turun akibat tekanan biaya. Namun laba bersih naik ke 194 miliar berkat pengelolaan beban non-operasional yang lebih baik. Pada 2024, pendapatan melonjak menjadi 2,024 triliun, didorong ekspansi bisnis. Laba usaha meningkat ke 273 miliar, tertinggi dalam 3 tahun, sementara laba bersih naik menjadi 207 miliar, menunjukkan kinerja yang solid dan berkelanjutan. Pada Q1 2025, pendapatan humi tercatat 539 miliar, relatif kuat di awal tahun. Kinerja ini menghasilkan laba usaha 81 miliar, menunjukkan operasional yang masih solid. Laba bersih mencapai 56 miliar, menjadi yang tertinggi di 2025 sejauh ini, didukung beban lain-lain yang masih terkendali. Pada Q2, pendapatan sedikit turun menjadi 524 miliar, mencerminkan normalisasi aktivitas. Laba usaha melemah ke 68 miliar akibat peningkatan tekanan biaya. Laba bersih turun menjadi 36 miliar, sejalan dengan penurunan laba usaha dan kenaikan beban non-operasional. Pada Q3, pendapatan kembali menurun ke 520 miliar, meski demikian, laba usaha meningkat menjadi 84 miliar, menunjukkan perbaikan efisiensi operasional, namun laba bersih tercatat 34 miliar, relatif stagnan dibanding Q2, karena beban lain-lain yang masih cukup besar. Secara fundamental, humi berada dalam tren pemulihan dan pertumbuhan jangka menengah, dengan bisnis inti yang sehat dan berkelanjutan. Namun dalam jangka pendek, perusahaan menghadapi tekanan profit bersih, sehingga keberlanjutan pertumbuhan ke depan akan sangat bergantung pada pengendalian beban non-operasional dan efisiensi biaya, bukan sekedar pertumbuhan pendapatan. Secara teknikal, pergerakan harga humi 3 tahun terakhir ini terlihat pada awal 2023, saham humi mengalami kenaikan sangat cepat hingga ke area harga tinggi. Kenaikan ini bersifat spekulatif dan ditopang volume besar, namun tidak diikuti konsolidasi yang sehat, sehingga membuat harga rentan terhadap koreksi. Setelah mencapai puncak, harga mulai turun perlahan namun konsisten. Fase ini mencerminkan aksi ambil untung dan melemahnya minat beli dengan pola lower high yang menandakan awal perubahan tren dari naik ke turun. Awal pertengahan 2024, penurunan harga menjadi lebih agresif dan membawa saham ke level terendah dalam 3 tahun. Tekanan jual sangat dominan, mencerminkan sentimen negatif dan minimnya katalis positif di pasar. Akhir 2024 hingga awal 2025, setelah penurunan panjang, harga bergerak mendatar di area bawah dalam waktu yang cukup lama. Fase ini menunjukkan tekanan jual mulai habis dan pasar memasuki tahap akumulasi yang sering menjadi fondasi pembalikan tren. Pertengahan hingga akhir 2025, saham humi mengalami rebound yang sangat kuat dengan kenaikan cepat hingga ke area harga saat ini. Pola ini menandakan perubahan sentimen yang signifikan dari bearish ke bullish, meskipun kenaikan tajam juga meningkatkan potensi koreksi jangka pendek. Support terdekat saat ini berada di kisaran 170 hingga 180 yang merupakan area konsolidasi sebelum kenaikan terakhir. Support kuat berikutnya berada di
140 hingga 150, area bekas resisten lama yang kini berpotensi menjadi penopang jika terjadi koreksi lebih dalam. Selama harga bertahan di atas area ini, tren naik jangka menengah masih tergolong aman. Resisten terdekat berada di area 220 hingga 230, yaitu puncak kenaikan terakhir yang berpotensi memicu aksi ambil untung. Jika area ini berhasil ditembus dengan volume besar, resisten selanjutnya berada di kisaran 260 hingga 280 yang merupakan area harga historis pada periode sebelumnya. HUMI secara fundamental layak untuk jangka menengah panjang, sementara secara teknikal lebih cocok menunggu koreksi buy on weakness daripada mengejar harga. Kombinasi ini menjadikan HUMI menarik, tetapi tetap memerlukan disiplin manajemen resiko dalam strategi masuk dan keluar. Untuk rekomendasi, harga beli yang relatif aman secara teknikal itu berada di area 180, yaitu dekat support terdekat. Entry di area ini memberikan rasio resiko dan imbal hasil yang lebih seimbang dibandingkan membeli di harga puncak setelah kenaikan tajam. Untuk take profit dapat ditempatkan di area 230 mendekati resisten terdekat. Area ini cocok untuk mengamankan keuntungan karena berpotensi terjadi konsolidasi atau koreksi jangka pendek. Untuk stop loss disarankan di bawah support, yaitu di kisaran 160. Jika harga turun menembus level ini, maka struktur teknikal jangka menengah melemah dan resiko koreksi lebih dalam meningkat. Itulah analisis hari ini. Semoga dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi teman-teman investor yang ingin berinvestasi di saham HUMI. Jika ada saham lain yang ingin dianalisis, silahkan tinggalkan komentar. Saya akan dengan senang hati membahasnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada analisis berikutnya.